Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode stepping stone. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang metode stepping stone. Jadi metode stepping stone ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah transportasi. Nah, langsung saja ke contoh soal. Ini adalah contoh soalnya. Jadi untuk langkah pertamanya kita menentukan alokasi dengan metode NWC atau Northwest Corner. Nah, setelah kita menentukan alokasi dengan metode NWC, untuk langkah keduanya kita untuk mulai menghitung nilai-nilai sel yang kosong seperti B1, C1, C2, dan A3. Nah, untuk itu kita mulai loncatan untuk sel kosong dari sel yang sudah terisi dengan searah berlawanan arah jarum jam. Jadi untuk kita mengisi nilai B1, nanti kita mengoperasikannya dari B1 ke A1, setelah itu ke A2, ke B2, dan kembali lagi ke B1. Nah, ini rutenya dari B1 ke A1, A2, terus B2. Untuk langkah ketiga, kita menghitung biaya dari sel kosong dalam memberi tanda operasi penjumlahan dan pengurangan seterusnya secara berurutan ya. Nah, ini tadi kan jalurnya ya dari B1 ke A1, A2, B2, terus kembali lagi ke B1. Jadi untuk B1 itu kita kasih tanda operasi plus, setelah itu untuk A1 nya minus, untuk A2 nya plus, B2 nya minus, dah itu dan seterusnya ya secara berurutan. Jadi setelah plus minus kita mencoba untuk menghitung nilai B1 nya. Untuk B1 berarti kita hitungnya dari 4 dikurangi 8 karena nilai A1 tadi minus. Untuk A2 plus, jadi 4 dikurangi 8 tambah 24 dikurangi 15 sama dengan 5. Untuk sel yang kosong lagi ada C1 yaitu 7 dikurangi 8 tambah 24 kurangi 15 tambah 9 kurangi 24 sama dengan 7. Jadi dari C1 langsung meloncat ke A1, setelah itu ke A2, setelah itu ke B2, setelah ke B2 itu turun ke B3, setelah ke B3 ke sampingnya lagi C3, terus meloncat kembali lagi ke C1 karena memang di sekitar C1 itu tidak ada nilai, jadi langsung meloncat ke samping, terus kembali lagi sehingga diperoleh nilai 7 ya untuk C1. Terus sel yang kosong lagi ada C2, dari C2 menuju ke B2, setelah itu ke B3, ke C3, terus kembali lagi ke C2 karena memang di samping sel yang kosong atau di samping sel C2 itu ada sel yang berisi angka. Nah, untuk nilainya kita peroleh 16 kurangi 15 plus 9 kurangi 24, jadi negatif 14. Untuk sel yang kosong lagi ada A3 nanti rutenya dari A3 ke A2, terus lanjut ke B2, terus ke B3, terus kembali lagi ke A3. Jadi nilainya 16 dikurangi 24 ditambah 15 dikurangi 9 sama dengan minus 2. Jadi untuk nilai kita adalah nilai yang berwarna kotak biru tua itu ya. Yang nilainya angkanya itu putih. Terus untuk langkah selanjutnya, karena memang tadi ada nilai negatifnya ya, jadi untuk hasil nilai negatif itu kita alokasikan dari nilai negatif terbesar dilihat dari sel asalnya, itu nanti kita tambahkan dan atau kurangkan isi sel dengan nilai terkecil dari isi sel. Nah, tadi yang
nilainya negatif ada C2 dan A3. Kita pilih satu aja untuk C2 nya. Nah tadi untuk C2 nya ada rutenya itu dari C2 ke B2, terus ke B3, terus ke C3, kembali lagi ke C2. Karena nilainya minus atau kurang dari 0, maka kita akan menghitungnya lagi sesuai dengan langkah keempat. Jadi dari sel asal kita lihat nilai yang paling kecil itu antara 36 dan 41, yang paling terkecil adalah 36. Nah setelah itu nanti kita akan operasikan sesuai dengan urutannya dari nilai yang terkecil tadi ya, dari nilai 36. Jadi langsung saja, sehingga untuk C2 nya itu karena C2 nilainya selnya kosong, jadi nilainya itu 0 ditambahkan nilai yang paling terkecil adalah 3, karena memang C2 tadi plus ya, jadi 0 plus 36 sama dengan 36. Dan untuk B2 nya itu nilainya 36 dikurangi 36 sama dengan 0, B3 36 plus 36 sama dengan 72, dan C3 41 kurangi 36 sama dengan 5. Nah kita peroleh tabel seperti ini. Dan ternyata masih ada beberapa sel yang kosong lagi. Untuk itu kita akan menghitungnya lagi. Kita mulai dari B1. Jadi B1 itu rutenya dari B1 ke A1, terus ke A2, setelah ke A2 ke C2, setelah itu ke C3, terus ke B3, dan kembali lagi ke B1. Jadi 4 dikurangi 8 plus 24 kurangi 16 tambah 24 kurangi 9 sama dengan 19. Untuk sel kosong lain ada C1. C1 itu rutenya dari C1 ke A1, A2, C2, dan kembali lagi ke C1. Jadi 7 dikurangi 8 tambah 24 kurangi 16 sama dengan 7. Untuk sel kosong yang kosong lagi ada B2. B2 itu dari B2 terus menuju ke B3, setelah itu ke C3, C2, dan kembali lagi ke B2. Jadi 15 dikurangi 9 tambah 24 kurangi 16 sama dengan 14. Dan selanjutnya ada A3. A3 itu rutenya dari A3 terus dikurangi A2 kurangi 24 itu, terus ke B2, B3, dan kembali lagi ke A3. Jadi nilainya 16 kurangi 24 plus 16 minus 24 sama dengan minus 16. Karena ada nilai minus atau kurang dari 0, maka kita akan menghitungnya lagi ya sesuai langkah keempat tadi. Dari sel asal kita peroleh nilai yang paling kecil adalah 5, karena sel asalnya tadi dari A3 ke C3, dari C2 terus ke A2, terus kembali lagi ke A3. Jadi nilai yang paling terkecil antara 5, 36, dan 46 adalah 5, sehingga A3 0 tambah 5 sama dengan 5, C3 5 dikurangi 5 sama dengan 0, C2 36 tambah 5 sama dengan 41, dan A2 46 kurangi 5 sama dengan 41. Nah itu rutenya ya, sehingga diperoleh nilai seperti ini. Dan ternyata masih ada beberapa tabel yang kosong, maka kita akan menghitungnya lagi. Kita mulai dari B1. B1 rutenya dari B1 menuju ke A1, setelah ke A1 ke A3, kita langsung meloncat ke A3 ya, karena memang untuk A2 di samping sel A2 itu masih kosong, sehingga kita tidak bisa memakai A2. Jadi dari B1 ke A1 ke A3 ke B3 terus kembali lagi ke B1, sehingga nilainya 4 kurangi 8 ditambah 16 kurangi 9 sama dengan 3. Setelah itu untuk C1 rutenya dari C1 menuju ke A1 ke A2 ke C2 terus kembali lagi ke C1, sehingga 7 dikurangi 8 tambah 24 kurangi 16 sama dengan 7. Terus untuk B2 nya itu dari B2 ke A2 ke A3 ke B3 terus kembali lagi ke B2, sehingga 15 kurangi 24 tambah 16 dikurangi 9 sama dengan minus 2. Terus untuk yang C3 nya rutenya dari C3 terus ke C2 terus lanjut ke A2
ke A3 terus kembali lagi ke C3. Jadi nilainya itu ada 24 dikurangi 16 tambah 24 terus kurangi 16 lagi sehingga diperoleh nilai 16. Karena dari kita menghitung nilai dari sel-sel yang kosong terdapat nilai minus, sehingga kita akan menghitungnya lagi sesuai dengan langkah keempat tadi. Jadi dari untuk sel asalnya B2 itu dari 41, 5, dan 72 kita peroleh nilai yang paling terkecil adalah 5, sehingga B2 sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5, A2 41 kurangi 5 sama dengan 36, A3 5 tambah 5 sama dengan 10, B3 75 kurangi 5 sama dengan 67. Nah, sehingga diperoleh hasil ini, dan ternyata masih ada yang kosong, maka kita akan menghitungnya lagi. Kita mulai dari B1 itu rutenya dari B1 ke A1, A2, B2, dan kembali lagi ke B1, sehingga 4 kurangi 8 tambah 24 kurangi 15 sama dengan 5. Untuk C1 nya kita hitung dari C1 menuju ke A1, ke A2, ke C2, terus kembali lagi ke C1, sehingga 7 dikurangi 8 tambah 24 kurangi 16 sama dengan 7. Terus untuk yang C3 nya rutenya dari C3 menuju C2, B2, B3, terus kembali lagi ke C3, sehingga 24 dikurangi 16 ditambah 15 dikurangi 9 sama dengan 14. Karena tidak ada nilai plus, dan untuk 5 nilai terakhir maksud saya nilai yang terkecil, sehingga untuk B1 nya 0 tambah 5 sama dengan 5, A1 56 kurangi 5 sama dengan 51, A2 36 tambah 5 sama dengan 41, B2 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Karena memang tidak terdapat nilai minus, sehingga kita tidak perlu menghitungnya lagi. Sehingga kita bisa langsung menghitung total biaya transformasi optimum tahap 1. Jadi untuk menghitungnya itu kita mulai dari sel A1. Jadi A1 itu 51 dikali 8 ditambah dengan B1 5 dikali 4 ditambah dengan C2 41 kali 16 ditambah dengan A2 41 kali 16 Untuk menghitung total biaya transformasi optimum tahap 1, kita mulai dari A1 51 kali 8 ditambah dengan B1 5 kali 4 ditambah dengan A2 41 kali 24 ditambah dengan C2 41 kali 16 ditambah dengan A3 10 kali 16 dan B3 67 kali 9, sehingga diperoleh hasil 2831. Nah, dari data di atas diperoleh biaya transformasi sebanyak 2.831.000 rupiah. Jadi untuk nilai 2.831.000 rupiah itu termasuk nilai minimum. Karena apa? Karena memang dalam penghitungannya tadi, dalam penghitungan terakhir kita sudah tidak mendapatkan nilai minus lagi, sehingga nilai 2.831 adalah nilai minimum. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.